Pernah dengar cerita soal garam dan kapas? Mungkin kedengarannya kayak dongeng biasa ya, tapi percaya deh, di baliknya itu ada pelajaran yang dalam banget soal beban hidup yang mungkin lagi kita pikul sekarang. Kita semua pasti pernah kan nyari jalan pintas, ambil cara yang kelihatannya lebih gampang, lebih cepat. Tapi gimana kalau jalan pintas itu malah jadi bumerang buat kita? Nah, ada satu cerita klasik yang nunjukin betapa bahayanya sebuah trik kalau diulang terus tanpa dipikirin lagi. Oke, kita mulai ceritanya ya. Kenalin, ini Nasruddin, tokoh yang terkenal bijaksana. Dan ini keledainya, hewan yang setia, tapi kayaknya dia punya pikiran sendiri soal cara kerja dunia. Nah, kisah kita kali ini ya soal mereka berdua dalam sebuah perjalanan ke pasar. Coba bayangin deh beratnya beban itu. 2 karung penuh garam neken punggung si keledai. Tiap langkah di jalanan berdebu rasanya berat banget. Pasar masih jauh, dan beban ini rasanya udah nggak tertahankan. Tapi pas lagi nyebrang sungai, ada kejadian nih. Si keledai kepleset. Air sungai yang dingin langsung merembes masuk ke karungnya. Dan disitulah sebuah keajaiban, atau setidaknya yang kelihatan kayak keajaiban, terjadi. Dan benar aja, ajaib banget. Beban yang tadinya berat kayak batu, pelan-pelan mencair. Garamnya larut di air, dan karungnya jadi enteng. Wah, si keledai bisa ngerasain punggungnya lega banget. Ini penemuan yang luar biasa buat dia. Coba lihat deh keledainya, lompat-lompat seneng, ngerasa pinter banget karena bebannya hilang. Tapi di belakangnya, Nasruddin cuma ngeliatin aja dengan tenang. Dia nggak ketipu, dia tahu persis apa yang terjadi, dan sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. Nah, sampailah kita di hari pasaran berikutnya. Si keledai mungkin mikir dia bakal ngulangin lagi trik cerdasnya. Tapi dia nggak tahu, Nasruddin selangkah lebih maju. Pelajaran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kali ini bebannya beda. Kelihatannya sih gede banget, tapi pas diangkat, enteng. Isinya kapas. Si keledai pasti mikir, wah kerjaan gampang nih. Dia belum tahu aja kalau yang kelihatannya ringan bisa jadi beban yang paling berat. Dan bener aja, begitu lihat sungai yang sama, si keledai langsung inget trik lamanya. Aha, ini dia kesempatanku, pikirnya. Dengan pedenya, dia sengaja nyebur ke air, nungguin sensasi beban yang hilang itu datang lagi. Tapi, loh, kok aneh? Bukannya makin enteng, bebannya malah makin berat. Makin berat, dan makin berat. Kapasnya itu kayak spons raksasa, nyerap semua air di sekitarnya. Beban yang tadinya seringan bulu, sekarang rasanya lebih berat dari batu. Trik yang tadinya dia banggain, sekarang jadi malapetaka. Dia berontak, kakinya gemeteran, udah hampir tenggelam sama beban kapas basah yang nyeret dia ke bawah. Jalan pintas andalannya berbalik nyerang dia dengan cara yang paling brutal. Nah, pas si keledai lagi megap-megap, Nasruddin ngomong dengan santai. Jangan kau kira setiap kali melewati air, kau beruntung. Sebuah pelajaran yang menyakitkan, tapi penting banget. Satu solusi itu nggak bisa dipakai buat semua masalah. Oke, ceritanya emang soal keledai yang apes ya. Tapi coba kita berhenti sebentar. Karena disinilah cerita sederhana ini berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini bukan lagi soal garam dan kapas, tapi soal kita. Penulis aslinya sengaja nggak nutup ceritanya sampai di situ. Dia nambahin satu kalimat lagi. Cuma satu kalimat, tapi wah, ini yang bikin semuanya jadi punya makna yang berbeda dan memaksa kita buat mikir. 2 orang bersama-sama memeluk agama. Yang satu merasa lebih ringan, yang lain tenggelam. Coba deh renungin kalimat ini. Bebannya sama, agama. Tapi hasilnya kok bisa beda jauh? Kenapa bisa gitu? Nah, disinilah jawabannya. Buat sebagian orang, sebuah beban, bisa itu keyakinan, kerjaan, atau bahkan hubungan, itu kayak garam. Pas kena air cobaan hidup, dia malah larut dan bikin lega. Tapi buat yang lain, beban yang sama persis itu malah kayak kapas. Dia nyerap semua stres, semua kekhawatiran, semua masalah, sampai akhirnya berat banget dan, ya, menenggelamkan mereka. Sekarang, yuk kita bawa cerita ini ke diri kita masing-masing. Karena, sadar atau enggak, kita semua mikul garam dan kapas kita sendiri setiap hari. Coba pikirin deh, beban kamu itu bisa jadi kerjaanmu, hubunganmu sama orang lain, prinsip hidup yang kamu pegang, atau bahkan jalan pintas kamu, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu mungkin nolong, tapi sekarang malah menghambat.
Dan inilah intinya. Sesuatu yang berhasil di satu waktu, kayak trik si keledai dengan garam, bisa jadi bencana di situasi lain. Jadi bijaksana itu bukan soal punya satu trik jitu, tapi soal tahu kapan harus pakai cara apa dan kapan harus cari cara yang baru. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Coba jujur sama diri sendiri. Di hidupmu sekarang, apa sih yang jadi garam kamu, beban yang justru bikin kamu bebas? Dan apa kapas kamu, sesuatu yang kelihatannya enteng, tapi diam-diam lagi nyeret kamu ke bawah? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.